Berjumpa kembali di Alpitra Ministry yang setiap saat selalu menemani Anda dengan tentunya pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah, Reformis, dan juga Injili. Dan Sobat Alpitra yang selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan menjaga kesehatannya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang wow, luar biasa ya. Dan sudah hadir bersama kita Wow seperti banget. sudah hadir bersama kita seperti biasa ada Bang Heri. Shalom Bang. Salam sahabat Petra, apa kabar? Kita bersama-sama kembali di podcast dalam Alpetra. Mari kita nikmati, kita bersama-sama belajar dalam podcast ini. Tuhan Yesus berkati, selamat malam. Injili Alpetra Ministry Reformis Alkitabiah Injili Alpetra Ministry Alpetra Ministry Reformis Alkitabiah Alkitabiah worldwide Alpetra Ministry Alpetra Ministry Reformis Alkitabiah Injili. Sobat Apetra, ya kita akan membahas tentang pernyataan dari seorang yang terkenal ya. Sebetulnya ini sudah eh, sudah berlarut-larut lah ya dari beberapa tahun yang lalu sempat booming juga dan kita akan membahas lagi nih. Tentunya nanti Bang Heri pasti akan memberikan kita sesuatu yang baru dan juga memberikan kita apa ya wawasan Kristen yang menguatkan iman kita. Kita mau bicara tentang anugerah yang merubah hidup atau ini istilahnya Bang yang rame nih Grace Revolution gitu Bang. Ini Grace Revolution atau Grace Evolution atau Revolution? iya nih Bang. Ini dari bukunya eh Josephine ya dan juga di dalam khotbahnya dia Joseph nih. Prince. Iya, dalam bukunya Destiny to Reign kalau nggak salah tuh. Jadi kasih karunia yang berlebihan gitu Bang. Radical grace. Kita langsung aja mulai Bang. Apa sih Bang yang dimaksud dengan sebelum masuk ke anugerah yang merubah hidup ya Bang? Anugerah terbesar dalam hidup kita itu sebenarnya apa Bang? Apakah benar seperti yang didengungkan ini ya? Apa eh, ini Grace Revolution atau Hyper Grace ini? Anugerah yang terbesar, yang luar biasa, saya kira perjumpaan dengan Kristus, Sang Juru Selamat, yang dijanjikan untuk segala bangsa. Tuhan menjanjikan kepada umat, yaitu Yesus Kristus, Mesias, Iya. dengan maksud untuk menyelamatkan orang berdosa. Hmm. Apabila kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu, Iya. lalu mengakui dosa kita, mengakui dia tersalib, terhukum untuk kita, dan kita hidup kudus, status kita dibenarkan, Iya. dan kita melakukan yang Tuhan firmankan, itulah anugerah terbesar. Kita tidak lagi hidup oleh dosa, tapi hidup karena anugerah Tuhan yang lama sudah berlalu, sudah tidak lagi mengikuti kedagingan dan juga kemauan untuk berbuat dosa, tetapi kasih Kristus yang tinggal dalam hidup kita dan kita dalam Yesus. Saya kira anugerah terbesar yaitu ketika kita berjumpa dengan Yesus, ya, bukan sembuh,
yang menjadi utama, atau kesembuhan, Iya. atau penglihatan, atau yang berupa profetis, atau prosperity, kemakmuran, Nah, itu. kekayaan, kelimpahan, harta material, tidak ya. Tapi kalau Kang Alfa menanyakan tentang seperti apa itu anugerah terindah, termulia ya, Iya. yaitu Yesus menjadi Tuhan satu-satunya juru selamat kita ya, Iya. sehingga kita hidup dalam anugerahnya ya, Iya. dan tidak pada kutuk dosa lagi. Saya kira seperti itu, sederhana Alkitab menyatakannya ya, Iya, Bang. bahwa tidak binasa setelah percaya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Iya. Tidak diberikan oleh sosok atau persona lain, tapi hanya Yesus yang memberikan itu secara gretong ya, cuma-cuma. Nah, itu. Gitu ya. Iya, Bang. Nah, ini Bang, kan kalau Amazing Grace ya, Bang, kayak lagu ya, judul lagu Amazing Oh Grace. ya, Amazing Grace ya. Nah, kan Lagu kalau yang Amazing Grace itu terkenal. sangat besar anugerah Tuhan gitu. Anugerahnya besar gitu. Jadi kalau hyper grace ini berarti hyper ya, Bang, berlebihan gitu. Artinya anugerah yang luar biasa itu jadinya gimana, Bang, dianggapnya? Apa kayak keberuntungan gitu? Atau anugerah yang sifatnya bertransformasi nih, Bang? Sebenarnya konotasi atau makna hyper kalau di Indonesia kan bermakna berlebihan ya, kesan negatif yang didapatkan Iya. secara esensi, ada yang menunjukkan negatif ya, Iya, iya. termasuk dengan perlakuan negatif, tapi dia mendapatkan hal yang lebih tanpa Iya. perhitungan lagi ya. Iya. Atau mungkin kita temukan dia bebas melakukan karena ada jaminan-jaminan itu ya, sehingga makna hyper ya, dia nggak peduli lingkungannya, sekitarnya, atau yang dia dapatkan. Nah, terkait dengan hyper grace dalam ajaran yang marak kita temukan, Iya. sepertinya ada yang ekstrim terhadap Iya. anugerah yang berlebihan itu ya, sampai Iya, Bang. mengabaikan pengakuan terhadap anugerah yang didapatkan itu. Seharusnya dia menunjukkan sikap yang ada buah nampak di dalam dirinya, bukan dosa ya, Iya. bukan perilaku negatif atau perbuatan-perbuatan yang dulu sama saat dia belum berjumpa dengan Yesus, tapi dengan image yang berubah. Mari berbuat dosa karena statusnya sudah berubah. Nah, jadi ekstrimnya yang kita pikirkan di sana merupakan penghinaan terhadap anugerah Tuhan yang sesungguhnya ya. Iya. Karena grace atau anugerah Tuhan yang sesungguhnya diberikan kepada orang yang merespon anugerah itu, dia akan betul-betul meninggalkan dosa, tidak terpikirkan untuk berbuat dosa. Iya. Tapi kalau orang sampai memikirkan untuk berlaku dosa, sampai dia berulang-ulang, ya, ini bukti dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, bedanya di sana. Karena kalau perjumpaan dengan Yesus, dia takut, bahkan segan, karena konsep takut akan Tuhan itu kan bukan berarti kengerian karena ada Tuhan, tapi hormat ya, karena ada tidak ada sang pribadi itu, tapi karena dia hormat, dia tidak akan melakukan tindakan kesalahan, ada rasa segan ya. Tapi kalau memang dia mendapatkan anugerah, kesempatan, atau momentum, dan anugerah itu tentunya tidak akan disalahgunakan. Kepercayaan itu tidak mungkin disalahgunakan, baik ada atau tidaknya ya hukum, peraturan, atau
pernyataan yang udah disepakati. Iya. Kesan hyper grace sepertinya ada tindakan yang harus dia lawan Iya. atau harus dia yakini, yaitu kasih atau anugerah itu betul-betul menghilangkan tindakan dosa, sekalipun nanti dia akan berbuat Iya, dosa atau kedepannya akan berbuat dosa atau pesta dosa, ya dia lakukan ya secara personal atau secara komunitasnya dengan image bahwa dosa sudah betul-betul hilang dan tidak ada lagi. Sekalipun Paulus mengatakan orang yang sudah dikuduskan, orang yang statusnya pindah ya dari dosa ke status anak Allah. Injili Alpetra Ministry Reformis Alkitabiah Injili Alpetra Ministry Alpetra Ministry Reformis Alkitabiah Alkitabiah worldwide Alpetra Ministry Alpetra Ministry Reformis Alkitabiah Injili. Ya, jadi kata hyper itu yang memang bermakna berlebihan, ya. Lalu kata grace itu kasih karunia. Jadi pernyataan orang yang seperti Joseph Prince, anugerah yang berlebihan, hemat saya cenderung menekankan pada pernyataan yang dimana tidak menunjukkan ya hidup atau sikap hormat, honor ya kepada Allah yang sudah menyatakan kepada kita anugerahnya ya. Karena hasilkanlah perbuatan baik. Matius 3 ayat 8 ya. Iya Bang. Ya seperti itu saya kira. Iya Bang. Nah Bang, ini tadi menarik ya. Tadi Abang bilang malah transformasinya itu malah ayo berbuat dosa aja. Berbuat dosa aja nggak apa-apa. Terus tadi juga terakhir Abang bilang dosanya kan udah nggak ada lagi karena ada anugerah. Itulah makna atau konsep dari hyper grace view ya, pandangan dari Joseph Prince CS bahwa marilah sekuat-kuatnya karena toh juga sudah putih, sudah bersih, sudah tidak bernoda dan lain sebagainya. Kira-kira Tuhan pasti hapuskan, muncul hapuskan ya. Padahal dalam Alkitab Tuhan mengatakan kalau dia sudah hidup berjumpa dengan Yesus lahir baru ya, hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, bukan berfantasi dengan dosa ya, atau berulang-ulang berbuat dosa, atau dia tidak akan berpikir untuk berdosa. Seharusnya hidup di dalam buah Roh Kudus. Mungkin Joseph Prince dia tidak melihat jauh ke dalam makna buah Roh Kudus itu ya. Itu self control salah satunya kan, melakukan pengendalian diri ya. Waktu dia belum lahir baru tapi klaimnya lahir baru, tapi yakin dia berbuat dosa sengaja, tidak sengaja, atau rencana atau tidak rencana, karena statusnya pasti Tuhan akan bersihkan selalu. Seharusnya konsep ini ditinggalkan ya. Kalau dia sudah di dalam terang Tuhan, ya dia bertransformasi dari dulu berpikir dosa, sekarang setelah lahir baru, ya anugerah Tuhan menuntun kita
Ya. Ya. Kita menaruh roh kita dituntun oleh Roh Kudus kepada terangnya, bukan kepada lawan kita, ya, Iya, Bang. seperti itu. Ya, Bang. Jadi harusnya memang anugerah itu merubah hidup menjadi lebih baik ya, Bang, di mata Tuhan gitu, bukannya malahan menjadi Ya, hiper. hasilkanlah pertobatanmu dengan Ya. perbuatan baik, ya, Iya. perbuatan baik, atau dengan anugerah Allah juga yang kita dapatkan. Iya. Kalau dulu geram, kalau dulu nafsu, Iya. tapi karena lahir baru, ya, dia dapat Iya. mengendalikannya. Iya, Bang. Nah, ini jadinya apa ya, Bang? Anugerah itu jadinya datangnya dalam bentuk yang menyenangkan atau justru berkedudukan sebagai berkat yang terselubung, Bang, atau tersamarkan gitu melalui sebuah kesulitan. Kan ada orang yang kan katanya anugerah merubah hidup di dalam Tuhan. Jadi dia berpikirannya, oh anugerahnya itu berarti hidupnya enak gitu, Bang. Gak mau pikul salib gitu. Ya, betul. Kenapa? Jadi salah satu inti ajarannya begitu memang, ya. Iya. Yaitu dosa sudah beres 100% karena dia mengalami high grace. Lalu yang kedua, mereka berpikir bahwa Tuhan gak akan ingat lagi dosa kita nih. Nah, iya, ya. itu. Hyper grace. Tuhan gak akan ingat lagi dosa orang percaya. Jadi gak perlu terus-terusan minta ampun. Iya. Nah, ini salah satu perilaku umat atau pengikut followernya mereka yang hyper grace, ya. Kalau Tuhan gak ingat dosa lagi, itu bukti kita gak perlu minta ampun. Jadi berfantasi, berbuat dosa, sengaja, berencana, ya. Toh juga nanti Tuhan ampuni. Toh nanti juga Tuhan akan turunkan anugerahnya, ya. Luber setelah kita isi gelas, ya, gelas kita isi dengan air berlebihan, ya, tumpah. Nah, itu hypernya, ya. Justru sebenarnya karena hyper, jadi ada yang sia-sia di sana, ya. Padahal anugerah Tuhan menuntut kita supaya menghasilkan, ya, menghasilkan buah dari pertobatan. Buah dari pertobatan salah satunya supaya tidak berbuat dosa, kita mengendalikan diri kita. Buah Roh Kudus kan, lain kebaikan, ya, atau apa, kasih, ya, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat juga bahwa hukum Tuhan seperti terabaikan di sana, ya, karena merasa dia menemukan bahwa toh juga nanti akan terampuni, ya, sadar atau tidak sadar, ya, dia akan terampuni dan terus diampuni, ya, keyakinan yang juga hyper. Seharusnya orang yang sudah lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, hidup di dalam buah Roh Kudus, ya, hasilnya, ya, dia melihat bahwa firman itulah menjadi hukum, firman itulah menjadi bagian yang harus dia jalani, ya, bagian yang harus dia hormati, ya, bukan mengkhianati Tuhan, menghina Tuhan, ya, dengan menyalahgunakan konsep anugerah atau kasih karunia Tuhan, menggeser maknanya, ya, dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan berhenti mengampuni karena kita sudah mengalami status orang benar, status orang kudus. Betul, kita status orang benar, status orang kudus. Tapi sampai kita menggabungkan konsep pernyataan bahwa Tuhan akan terus mengampuni dosa kita ketika kita berbuat dosa, ya, pernyataan yang mungkin kita tidak bisa bayangkan, itu adalah kekeliruan yang sangat besar, ya, karena seharusnya ada perubahan secara metamorfosis itu, ya, ada transformasi, ya, di dalam Roma 12 ayat 1 ayat 2, ya, perubahan, ya, perubahan
kehidupan lama menjadi kehidupan yang betul-betul baru. Memang ada proses, Ada proses. ya, tetapi bukan berarti kita stay atau bertahan dalam kehidupan yang lama, berjudi terus, ya, Wow. terus juga nanti diterima oleh Tuhan juga. Waduh. Bermabukan terus, oh nanti juga diampuni Tuhan juga, Astaga. ya. Berzina terus, toh Waduh, juga waduh, nanti Tuhan akan menerima kita. Saya kira dengan akal sehat Ngeri. kita mencoba memikirkan itu, dan pikiran kita mengatakan itu kategori orang belum bertobat. Nah, jadi kalau gitu ini Bang, yang tadi kata Bang ya, ini jadi ada yang menyalahgunakan tentang anugerah ini ya Bang ya, jadi menyalahgunakan kepercayaan gitu, kata Abang tadi. Jadi kayaknya Yohanes 3 ayat 16 Ya, itu saya kira dipakai gitu. main-main gitu ya Bang. Karena Ya, begitu besar ya. kasih Allah, jadi diartikannya berbeda gitu ya Bang. Nah Bang, gimana Bang supaya kita nggak salah kaprah, nggak salah gunakan kepercayaan terhadap anugerah terbesar ini Bang? Gimana cara mengubah cara pandang terhadap diri sendiri dan juga mungkin masa depan, gimana Bang? Ya, kita harus rubah mindset atau Mindsetnya ya. cara berpikir tentang anugerah Allah, ya. Ya. Kita harus bisa membedakan nih, Kang Alfa dan Ya. sahabat Alpetra, ya. Ya. Yaitu perbedaan untuk memahami grace atau anugerah, ya. Ya. Kalau grace yang dipahami secara biasa atau anugerah yang dipahami secara biasa, Ya. yaitu diselamatkan karena kasih karunia, tapi tetap hidup Iya. kudus. Nah, itu yang sering kita dengar atau sering kita baca di dalam Alkitab. Kita Iya. bersyukur kita diselamatkan oleh Iya. anugerah Tuhan, Iya Bang. tapi tetap hidup sebagai orang kudus, ya, benci dosa, tapi cinta akan Tuhan. Itu seharusnya responnya. Tetapi kalau grace yang hyper nih, ya, yang hyper, yang tumpah atau berlebihan, Ya. menurut grace yang demikian, yaitu diselamatkan itu karena kasih karunia, tetapi ada pemikiran nggak usah takut berbuat dosa lagi, toh juga nanti terampuni. Nggak usah takut lagi sama dosa, ya. Misalnya dalam keadaan terdesak, Ya. dia butuh duit, saya mencuri aja. Nah, itu melihat pandangan grace lain atau anugerah lain, ya. Kalau Ya, tadi ya, kan ya, ya. anugerah yang sering kita lihat di dalam Alkitab dan berpikir secara hakikat atau Ya. maknanya, diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Iya Bang. Tapi kita harus hidup kudus, benci dosa, dan cinta Yesus. Tetapi Nah, kalau penting. hyper grace, ya, dia yakin dia diselamatkan oleh kasih karunia atau anugerah Allah. Tapi ada statement, Oh, kamu nggak usah takut untuk berbuat dosa lagi. Kalau situasional, silakan aja. Tadi yang saya bilang, Iya, terdesak tadi. untuk uang, iya. dana, karena kesejahteraannya Mm-mm. terganggu, dia harus mencuri, dia harus nipu, dia harus Aduh. scam, ya, Wah. atau punya cara lain merugikan Iya, sesamanya, ya. Nah, ini yang Iya, Bang. bisa dibedakan, saya kira, ya. Nah, itu sebabnya saya kira orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya, baik dia baru bertobat dan sedang dalam pertumbuhan iman yang baik, ya, dia akan menyadari bahwa itu adalah dosa, yaitu Iya. mengatakan bahwa nggak usah takut lagi berbuat dosa, Iya. karena dosa sudah ditebus. Itu hyper, karena dosa sudah diampuni. Iya. Jadi situasi yang dibutuhkan, dosa dipandang sebagai kesempatan atau momentum. Nah, ini hyper. Dosa dipandang sebagai kesempatan atau momentum. Nah. Kalau
orang yang lahir baru, Ya, dia takut, dia gelisah iya, untuk berbuat dosa, dia terganggu. iya dong Ya. ya, terganggu lah hatinya. Iya, Dengan demikian, iya, Roh Kudus berbicara, ya, kendalikan dirimu. Nah, iya itu betul. kan pengendalian diri ya, Iya. berbuat kebaikan. Hmm, Lalu damai betul. sejahtera, salah satu Iya. buah Roh Kudus damai sejahtera, Iya. ya. Dia mau hidup damai, tapi kalau ciri hyper grace, ya, dia berbuat dosa, dia justru damai dengan kesalahannya, kejahatannya, perilaku Waduh. buruknya, ya. Iya. Dia akan mengatakan berbuat dosa itu damai sejahtera, Iya. tetapi grace yang sesungguhnya, Iya. ya, anugerah yang berlimpah dari Tuhan itu, Iya. ya, ketika keadaan yang terdesak sekalipun, Iya. kesempatan untuk berbuat jahat pun, dia akan melawan dengan pengendalian diri tadi. Nah, Itu datangnya dari Roh Kudus. Tapi kalau itu tidak datang, nah ini yang membedakan hyper grace dengan grace yang sejati, ya. Iya. Wah, iya Bang. Sekaligus tadi penjelasan Abang menjawab nih Bang. Jadi memang betul ada perubahan konkret ya Bang, yang paling terasa dalam rutinitas atau dalam mengambil keputusan jika mendapatkan anugerah terbesar ini ada gangguan hati nurani. Tadi kata Abang ya. Iya, hati nurani. Iya Bang. Kalau hati nuraninya nggak nampak ya, nggak muncul ya, itu yang membuktikannya saya kira grace dari setan ya, seperti itu. Ada juga ya Bang. Ya setan juga bisa menghadirkan grace kan, yang akhirnya maut atau binasa kan. Anugerahnya Iya, maut. bisa loh menghadirkan grace. Jadi kalau gitu Bang, ini berarti anugerah ini menginspirasi orang Kristen untuk menjadi anugerah atau berkat bagi hidup orang lain, atau sebaliknya ya Bang, karena ada dari setan tadi juga kan. Iya, sebaliknya. Iya, ya karena kan dampak efek ya di lingkungannya atau sekitarnya, bahkan menumbuhkan spiritualnya, imannya ya. Semakin dia peka dengan apa yang dimintakan Roh Kudus, karena dia rutin membaca Alkitab ya, bukan dia dengar bisikan roh. Iya Bang. Jadi di sini kayaknya juga ada kayak mencampur adukan anugerah keselamatan itu ya Bang ya. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, dihapuskan dosa. Tapi jadi dicampur-campur ya Bang kalau ada hyper grace. Iya betul. Kang Alfa, setan kan ingin mengintimidasi ya, nggak berhenti sampai sana. Waduh, yang seharusnya pengikut saya, ya, yang seharusnya dia mengikut iblis, tapi dia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, terima Yesus. Setan berupaya untuk melakukan strategi selanjutnya, yaitu mengintimidasi. Kamu statusnya sudah berubah, berarti tidak ada dosa lagi. Mari terus berbuat dosa kalau memang dosa sudah tidak diakui lagi dalam hidupmu, atau Tuhan Yesus melupakan dosamu. Rutinlah atau berbuat dosalah sesukanya, karena menurut hyper grace bahwa Tuhan melupakan dosa anak-anaknya. Tuhan tidak lagi mengingat dosa anak-anaknya. Ya, jadi nggak usah takut lagi berbuat dosa. Hyper grace punya konsep demikian ya, yang tadi saya katakan. Dosa sudah beres 100%. Toh juga kamu buat lagi, Tuhan tidak ingat lagi. Ya, nah ini kan pandangan yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ya. Tapi kalau memang sekali selamat tetap selamat, konsepnya masih berpikir untuk berbuat dan berfantasi dengan dosa lagi, bukti bahwa dia belum selamat. Iya. Bukti bahwa dia ada dalam lingkaran iblis ya, atau setan yang membawa dia pada konsep keselamatan yang
tidak kekal, Hmm. tapi jebakan ya, Iya bang. tapi kepada kebinasaan ya, karena Yesus melakukan karya itu Iya. di kayu salib bagi tebusan ya seluruh umat manusia, dan direspon secara baik ya dengan hidup yang berubah total Hmm. 180 Hah? derajat total. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu Ya. datang, Ya. tidak berbuat dosa lagi. Semakin cinta Tuhan kan gitu ya tadi yang Iya. saya katakan di awal. Iya bang. Makanya kan dibilang ya bang di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya bang. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil gitu. Sehingga Ia akan mengampuni kita, menghapuskan dosa kita. Betul. Jadi kalau udah ngaku dosa, bertobat ya bang, jangan lakukan lagi. Ini Iya. kok jadinya saya ngelihat hipergrace ini kan dimulainya saat salib ya bang. Tapi kok Iya. kenapa bisa jadi ada apa ya? Jadi ada ketakutan, jadi ada keraguan, jadi yang sempat muncul gitu bang. Kalau menerima anugerah ini, gimana bang? Ya, saya heran kenapa mereka sampai berpikir ke sana. Tadi saya menyebutnya karena intimidasi iblis yang tidak pernah berhenti. Iya. Termasuk orang yang sudah menerima Kristus pun dibuat ragu, dipengaruhi supaya khawatir. Apa iya ya saya sudah ditebus? Apa iya ya saya sudah diampuni? Atau sebaliknya, oh saya sudah ditebus, oh saya sudah diampuni 100% di kayu salib. Tapi iblis selalu membuat dia tidak tenang atau ragu. Oh kalau gitu karena sudah 100% masih bisa berbuat dosa, masih bisa berfantasi, masih bisa bersuka-sukanya atau meremehkan anugerah Allah itu karena selalu berlimpah-limpah. Itu intimidasi dari iblis, pengaruh ya, atau bisikan yang keras ya, karena ingin supaya manusia yang sudah ditebus atau diampuni itu berbalik, ragu, berbalik dengan ajaran yang baru dan dikerjakan oleh Joseph Prince ya, katanya Joseph Prince yang terkenal itu ya, itu yang booming bang tahun 2015-an lah. Iya, booming ya. Iya. Dari Singapura katanya. Iya, bang. Injili Alpetra Ministry Reformis Alkitabiah Injili Alpetra Ministry Alpetra Ministry Reformis Alkitabiah Alkitabiah Lampawai Alpetra Ministry Alpetra Ministry Reformis Alkitabiah Injili. Nah bang, ini kan ada yang bilang nih, kalau kita lihat ya ada ajarannya hypergrace ya, atau kasih karunia yang berlebihan ini, anugerah yang luar biasa ini. Ini apakah juga ajaran ini ya bang, atau pemahaman ini itu menjadikan sebuah sesuatu yang radikal bang, sehingga talenta juga karunia juga dimasukin ke sini gitu. Itu anugerah terbesar itu kalau dapat karunia talenta, padahal kan karunia dan talenta kan memang udah disediakan Tuhan ya bang. Saya kira talenta kita bedakanlah dengan gift ya, atau karunia ya. Saya kira karunia sebagai perlengkapan yang Tuhan siapkan dan berikan bagi mereka
yang sudah hidup di dalam Kristus ya, dan diperlengkapi ya. Sementara talenta atau kompetensi kemampuan dia bisa dapatkan ya lewat latihan-latihan ya, lewat rutin yang dia pelajari bersama. Tapi terkait dengan anugerah, khususnya Tuhan menganugerahkan kepada kita kehidupan kekal, seharusnya kita menghargai dan menghormati penganugerahan itu dengan hidup, dengan melakukan pengorbanan waktu, ya, tenaga, material, ke Tuhan sepenuhnya, lewat pelayanan, lewat berbakti, ya, lewat persekutuan, doa-doa kita, ya, atau sharing kita di gereja, dan juga kegiatan-kegiatan yang seterusnya, ya. Nah, tadi saya katakan ya, perbuatan jahat, ya, seperti berjudi, berzina, merampok, koruptor atau korupsi, ya, dan lain sebagainya. Tapi setelah mengalami perjumpaan Tuhan, dia takut dan gelisah melakukan itu kembali, ya. Tapi hyper grace karena keperluan, karena kebutuhan, mungkin image-nya toh nanti akan terampuni, toh nanti akan dimaklumi oleh Tuhan, toh nanti akan ada kasih yang kembali menerima kita yang datang kepada Tuhan. Nggak begitu, ya, nggak begitu. Tadi saya menyebutnya itu upaya iblis untuk mengaburkan anugerah Allah yang sudah terima. Hati-hati, ya. Kan Bapak segala pembohong, Bapak segala pendusta, ya. Iblis mencoba menggiring kita ke sana, ya, seperti itu. Tahu saya pertobatan sejati itu dia tidak lagi berlaku itu, ya. Dia tidak lagi kembali kepada lumpur itu, ya. Dia akan menghasilkan, ya. Tadi yang saya katakan Matius 8, ya, di mana Yohanes Pembaptis mengatakan kepada banyak orang yang di sekelilingnya, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Setelah itu dia menekankan, hasilkanlah, ya, Matius 3:8, hasilkanlah perbuatan dari pertobatan itu dengan buah. Ya, nah buahnya itulah. Nah, hyper grace punya buah, ya. Saya nggak tahu buah apa, ya. Mungkin kalau dia mampu bertahan dengan buah kebaikan, ya. Tapi ada plusnya, ya. Berbuat baik betul, tapi plusnya kalau terdesak, ya, Tuhan maklum, boleh mencuri, kan gitu kali, ya. Nanti terampuni juga, ya. Boleh menipu, ya, menipu atau boleh berzina, boleh berbuat dosa apa saja, toh nanti akan terampuni. Ini hyper, ya, siapa tadi, Joseph Prince dan Paul Ince, ya, dua orang ini baik dari Singapura maupun dari Amerika, ya, mindsetnya ke sana, ya, teologi yang dia pahami ke sana, ya, kebingernya di situ, ya, seperti itu. Dia mungkin ingin mengemukakan tentang teologi anugerah Allah di dalam Yesus karya salib itu, ya. Tetapi dia melakukan mix, ya, dengan dosa lagi, terus anugerah lagi, dosa lagi, anugerah lagi, dan kembali lagi berbuat dosa. Sementara karya Yesus di kayu salib, apabila kita akui, ya, betul-betul kita sudah tuntas, selesai. Ya, makanya muncul di Roma 5, Roma 6, ya, yang Paulus mengatakan supaya kita selama di dunia berlaku hidup di dalam kekudusan Tuhan, ya, atau menyalibkan dosa setiap hari, sekalipun ada keinginan untuk kita yang bertentangan dengan hukum Allah di dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan hati nurani atau conscience-nya itu, ya, bertentangan. Tapi Roh Kudus yang pernah kita undang, ya, untuk berkuasa, ya,
Roh Kudus selalu mengingatkan. Yang benar kan begitu ya, menginsafkan, Iya dong. menyadarkan, Iya. membawa kita kepada hidup dituntun oleh Roh. Iya, Ya. betul. Tetapi justru kedagingan kita kompromi dengan teologi dosa tadi itu ya, Iya. atau teologi anugerah itu. Kompromi, bolehlah nanti juga diampuni lagi, berdosalah nanti juga diampuni lagi, ya kira-kira begitulah ya Kang Alfa. Iya, Bang. Nah, Bang, ini juga yang menarik nih, Bang. Jadinya dari pertanyaan Abang itu saya jadi terbersit, Bang. Kalau gitu, apakah kasih karunia atau anugerah ini itu bukan satu teologi, Bang, atau teologi juga, Bang? Jadi teologi kasih karunia gitu, teologi anugerah berlimpah gitu, Bang. Ya, memang kalau sudah disebut teologi, berarti kan hasil penafsiran, hasil pengamatan, hasil pengalamannya Iya. bertuhan ya, Nah, sehingga ada konsep teologia seperti itu. Iya. Oke lah kita mau berteologia, tapi maulah berteologia dengan berdasarkan Alkitab dan akal sehat. Nah, akal sehat kita tidak seperti Joseph Prince dan kawan-kawan tadi kan, akal Iya. sehatnya beda. yaitu 100% Yesus menebus dosa kita, dan dengan demikian kita juga bisa berulang-ulang terus berbuat dosa. Ini keliru kan, kalau Iya akal dong. sehat kita Iya. sampai berpikir ke sana, dan ini berbahaya sekali ya. Kesannya kita seenaknya hidup berbuat dosa karena anugerah Allah berlimpah-limpah seperti itu ya. Memang kasih Tuhan itu lebih besar dari dosa kita atau banyaknya dosa kita. Bahkan karya Tuhan itu melampaui semua banyaknya dosa kita ya. Tetapi Iya, Bang. apakah dengan Allah melampaui kasih-Nya dari segala dosa-dosa kita, lalu kita sudah melek, sudah sadar ya, Iya. masih menghina Tuhan saja Iya. ya, dengan melakukan Mocking. dosa-dosa atau kesalahan kita. Seharusnya kita sadar, masa iya sih kita masih berbuat dosa lagi ya, Iya. sekalipun di dunia ada kecenderungannya ya. Oh, ada bisa jadi ya, Bang. Jadi Kang Alfa kan bilang ada 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku ya, mengakulah di hadapan Tuhan. Iya, Itu Bang. betul, status kita Iya, Bang. adalah anak Allah, tidak berdosa ya, warga kerajaan Allah, dan status kita kudus ya. Tapi kalau sampai konsepnya ke sana, ini sudah seenaknya ya. Ya. Seenaknya. Apakah ini tersia-siakan? Ya, saya kira dia melihat itu dengan teologi yang tadi saya sebut keblinger Kang Alfa ya, menyesatkan. Seperti itu. Oke, Bang, yang selanjutnya nih, Bang. Kan tadi juga Abang berulang-ulang bilang ada peranan iblis ya, Bang. Dalam hal ini pasti iblis mengganggu gitu. Gimana, Bang, dengan bayi-bayi rohani, Bang, yang baru lahir baru gitu, menghadapi ajaran anugerah terbesar, karunia terbesar, tapi kok begini, tapi kok begitu. Nah, ini gimana, Bang? Ya, itu tugas kita sebagai pemimpin gereja atau aktivis gereja ya, untuk melakukan katekisasi, Bible study ya, yang intens terus menerus, supaya mereka menghargai kasih anugerah Allah dengan buah yang dia miliki bersama dengan Roh Kudus ya. Nah, baik rohani atau mereka yang baru bertobat, lahir baru ya, ditanam, diajarkan nilai-nilai Kristiani yang benar ya, yaitu kebenaran itu Alkitab sendiri, tidak dengan teologi-teologi yang membuat mereka bingung ya, terganggu seperti apa ini ya. Tentu kita tidak ingin ya iblis atau ajaran yang menyesatkan itu meyakinkan mereka bahwa anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus menurut iman Kristen diintervensi dengan cara-cara hyper grace itu ya, yakni dengan
konsep bahwa seenaknya ya melakukan anugerah Allah dengan dosa, atau mengklaim bahwa orang yang beriman kepada Kristus tidak lepas dengan dunia dan berpotensi untuk berbuat dosa, dan meyakini ya bahwa anugerah Allah itu juga memberikan kepada kehidupan Kristen untuk sesukanya atau liar ya menyalahgunakan karunia Allah dengan kebebasan berbuat dosa ya. Tidak pernah orang Kristen sejati ya memandang kebebasan dalam berbuat dosa. Allah akan berlimpah-limpah bersama-sama dengan kasih-Nya mengampuni juga. Itu tidak dibenarkan ya. Nah, ajaran-ajaran itulah yang harus diulang-ulang dalam katekisasi ya, atau Bible study, atau khotbah-khotbah di mimbar setiap minggu ya. Iya, Bang. Melibatkan mereka untuk menghargai anugerah Allah dengan kegiatan pelayanan, dengan program-program gereja ya, bakti sosial, mengunjungi tempat-tempat yang di mana dia melihat anugerah Allah berlimpah kepada alam semesta, kepada manusia, kepada makhluk hidup dan semuanya. Tapi bukan dihadapkan dengan bagaimana cara berbuat dosa. Nanti juga Tuhan akan menebus dan mengampuni. Ya, tidak begitu ya, tidak dengan cara begitu. Mengerikan kalau digiring ke sana. Iya. Wah, ini memang perlu jadi gimana ya, Bang, dalam menghadapinya, dalam menanggapi atau menyikapi ini kasih karunia atau anugerah yang besar ini berlimpah-limpah, tapi nantinya bisa anugerah ini bisa merubah hidupnya ke yang mana nih? Ke yang lebih baik atau malah jadi bengkok ya, Bang? Bahaya juga nih. Iya. Iya. Nah, jadi segalanya dihalalkan, segalanya dibenarkan ya. Iya, Bang. Termasuk tadi pertimbangan atau keputusan-keputusan terdesak ya, situasional, ditimbang benar, Iya. diputuskan tidak bersalah ya. Iya. Nah, ini kan tidak seperti yang kita lihat Yesus mengajarkan begitu ya. Oke, Bang, ini sebetulnya seru banget nih, Bang ya, pembicaraan kita di kesempatan hari ini nih, Bang, tentang anugerah yang bisa merubah hidup itu. Jadi pertanyaan juga nih, anugerah yang mana nih? Tadi sudah Bang Hedi jelaskan ya, ada anugerah yang kelihatannya benar-benar merubah hidup lebih baik, ternyata bisa dibengkokin sedikit aja ya, jadi beda lagi arti dan maknanya gitu. Bedanya ya. Tipis-tipis nih, Bang, jadinya. Oke, Bang, menutup perjumpaan kita seperti biasa, Bang, closing statement dari Abang. Sahabat Petra dan pemirsa dimanapun, kita bersyukur anugerah Tuhan yang terlimpahkan untuk kita ya. Ketika kita mengaku kita orang berdosa, mengaku Tuhan Yesus terhukum ya untuk kita, sehingga kita dibenarkan, diterimanya, kita responi dengan ucapan syukur, kita terima dengan perbuatan yang menghormati karya Tuhan itu, bukan dengan memikirkan dengan cara atau perilaku yang bertentangan dengan Alkitab ya. Melalui penghormatan, penghargaan terhadap karya Tuhan ya, kita juga mengorbankan hidup kita untuk berbakti, beribadah, mengasihi sesama kita, dan semakin cinta Tuhan dan meninggalkan dosa. Itu jauh lebih benar ya, tepat daripada kita mengatakan bahwa perbuatan dosa yang terus kita lakukan akan
menambah Oh. kelimpahan anugerah Tuhan secara berulang-ulang. Nah, ini yang keliru sekali ya. Iya. Seperti yang sering kita dengarkan, yaitu hyper grace ya. Hyper grace, sahabat Petra, tentu ini akan semakin membawa kita pada dewasa iman lewat podcast ini ya, dan berpikir secara akal sehat ya, karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita selalu memberikan kepada kita kebenaran yang sejati. Semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan kita selalu menjaga kesehatan. Salam dan Maranatha.